Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dalam materi rekayasa. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan pada pagi hari ini dapat mengikuti pelajaran dari awal hingga akhirnya. Ya, kita kembali dalam materi rekayasa anak-anak. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Dan ada juga beberapa siswa yang belum juga mengumpulkannya. Ibu harapkan untuk kedepannya bagi siswa yang belum mengumpulkannya agar secepatnya menyelesaikan tugasnya, karena untuk membantu nilai daripada hasil tugas masing-masing. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan ke dalam kelistrikan dan jenis serta manfaat dari listrik. Ya anak-anak ya, kita bisa lihat gambar berikut ya. Gambar apakah itu? Bagaimanakah cara kerja gambar tersebut? Silakan beri pendapatmu. Kemudian kita perhatikan berikutnya, gambar apakah tersebut? Apakah hubungannya dengan listrik? Silakan beri pendapatmu. Kita perhatikan berikut gambar dari kedua gambar tersebut. Apakah hubungannya dari kedua gambar? Silakan beri pendapatmu. Setelah kita melihat semua anak-anak, tahukah kalian, di rumah kita sangat membutuhkan listrik. Listrik itu berfungsi sebagai penerangan dan juga sebagai sumber energi. Contohnya kita lihat dari gambar berikut. Adanya cahaya lampu, kemudian ada kulkas, kemudian ada televisi. Cahaya lampu untuk menerangi seluruh ruangan. Kulkas diperlukan untuk keperluan rumah tangga. Televisi diperlukan untuk suatu informasi bagi seluruh manusia. Bagaimanakah asal-usulnya listrik? Asal-usul listrik kita ketahui, ya. Mulai dari rumah, seperti kita lihat di gambar. Di rumah kita arus listriknya sangat rendah tegangannya. Itu dihubungkan dengan kabel-kabel listrik yang ada di pinggir jalan, yaitu berupa tiang-tiang listrik. Kemudian tiang-tiang tersebut dihubungkan ke gardu listrik. Dari gardu listrik menyambungkan ke ekstra tegangan tinggi yang sering disebut dengan sutet. Dari tegangan yang sangat tinggi lalu disalurkan lagi ke pembangkit listrik. Jadi listrik yang ada di rumah kita itu merupakan listrik yang tegangannya sangat rendah. Ya anak-anak ya. Kenapa dikatakan sangat rendah? Apabila listrik ditampung dengan arus yang sangat besar, itu bahayanya sangat besar sekali anak-anak ya. Sangat besar sekali. Kenapa sangat besar sekali? Akan terjadi suatu yang tidak diinginkan atau bahaya kebakaran. Dan untuk listrik, kita ketahui seperti di perkotaan, listrik itu sangat dibutuhkan. Terutama di rumah, di gedung-gedung besar, kemudian di pabrik, kemudian di perkantoran maupun di pasar. Listrik itu sangat dibutuhkan sekali anak-anak ya. Dikatakan sangat dibutuhkan karena sekarang segala elektronik menggunakan daripada
arus listrik. Kita tahu arus listrik itu ya anak-anak ya, mempunyai tegangan yang tinggi. Tetapi tidak semua belum mendapatkan listrik. Contohnya di pedesaan. Di pedesaan jarak daripada tempat tinggalnya sangat jauh. Itu pun mempunyai tiang-tiang listrik yang berjarak sangat jauh juga. Juga gardunya sangat jauh, ya. Sehingga untuk terjangkaunya beberapa tiang listrik itu listrik mempunyai sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Muatan itu terdiri dari dua bagian, muatan positif dan muatan negatif. Dari muatan positif dan muatan negatif akan terjadi adanya arah arus listrik. Muatan listrik positif mengalir dari titik potensial yang tinggi ke titik berpotensial rendah. Itu untuk yang dikatakan dengan listrik. Listrik kita lihat di gambar, yaitu dikatakan tadi Ibu, di pedesaan listrik itu memang dibutuhkan tetapi hanya sebagian kecil. Ada juga desa yang tidak mencapai listrik atau belum dipasang arus listrik. Contohnya suku Baduy itu tidak memerlukan listrik mereka. Satu. Kedua, di daerah Toraja yaitu Sulawesi Utara, mereka itu sangat sulit terjangkau dengan listrik. Karena itu mereka masih jauh daripada penerangan dan mereka masih memerlukan minyak tanah sebagai bahan untuk lampu petromak ataupun lampu tempel sebagai penerangan mereka. Tidak hanya di Toraja, ya, banyak di daerah-daerah lain listrik itu sangat masih jauh minimnya, anak-anak. Nah, nanti anak-anak setelah tadi kita telah mengetahui ada yang Anda perlu isi, yaitu setiap pertanyaan dari saya, kalian bisa menjawabnya lewat Gmail Ibu, kemudian juga Google Form. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, sebutkan dua muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik. Yang berikutnya, bagaimana arah arus listrik tersebut bergerak? Bagaimana arah arus listrik tersebut bergerak? Nanti jangan lupa kalian jawab di Google Form atau Gmail. Arus listrik itu dibedakan menjadi dua bagian, direct dan alternating current, ya, yang dikatakan dengan disebut DC dan AC. AC adalah arus listrik yang arahnya berubah-ubah. DC, arus listrik yang arahnya tetap, artinya searah, ya, itu DC. Contohnya misalkan yang termasuk arus listrik AC, yaitu mesin cuci, kulkas, kemudian televisi. Kenapa dikatakan AC itu contohnya? Televisi, kulkas, dan AC, ya, karena AC merupakan arus yang langsung energinya dari PLN yang diperlukan oleh alat elektronik seperti mesin cuci, kulkas, AC, dan televisi. Kemudian AC, ya, itu tadi AC ya. Yang DC adalah arus listrik yang searah. Arus listrik yang searah contohnya misalkan baterai, ya, yaitu paling contoh utama yang memerlukan baterai
laptop, kemudian HP, casan atau charger itu termasuk ke dalam contoh DC ya anak-anak ya. Kenapa dikatakan DC? Karena dia tidak langsung mengambil dari arus listrik PLN. Itu yang termasuk DC. Kalau AC yang langsung dia menerima atau arusnya berubah-ubah dan secara langsung dia menerimanya. Kalau laptop dia hanya searah ya. Searah dari chargernya atau baterainya diisi. Nah, itu yang dikatakan termasuk DC. Ya, anak-anak, di gambar berikut ini kalian bisa melihat bagaimana sebuah lampu bisa menyala yang menggunakan arus DC atau direct current ya. Listrik itu mengalir dari muatan positif menuju ke muatan negatif ya, anak-anak ya. Kemudian juga dari itu alternatif current kamu juga bisa lihat di situ, yaitu perputaran daripada arah gambar tersebut, bagaimana lampu itu bisa menyala juga, tetapi arah lampu yang menyala dari AC dengan DC itu tentu berubah ya. Lebih terang yaitu arus dari AC daripada DC. Kenapa lebih terang? Karena AC langsung mengambil arusnya dari meteran PLN, sedangkan DC dia arusnya harus menggunakan sebuah dinamo atau semacam adaptor, jadi ada pembatasnya ya anak-anak. Nah, di situ dikatakan juga bahwa adaptor adalah menurunkan arus yang masuk terhadap DC. Inverter adalah menurunkan arus AC untuk menuju ke DC. Ya, kalau inverter menurunkan tegangan arus listrik dari AC menuju DC. Kalau adaptor menurunkan arus listrik dari DC menuju ke AC. Ya, anak-anak ya, itu. Jadi untuk arus listrik ini nanti ibu minta kalian browsing, yaitu mengenai laptop, kemudian aki mobil, kemudian adaptor. Nanti kamu temukan jawabannya, apa itu inverter fungsinya, kemudian yang manakah yang menggunakan arus AC dan DC, lalu juga bagaimana fungsi arus listrik untuk kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat juga di halaman buku prakarya, yaitu halaman 50 sampai dengan 51. Di situ kalian bisa baca anak-anakku sekalian. Ya, itulah dulu anak-anak yang Ibu dapat sampaikan materi pada hari ini. Minggu depan Ibu harapkan kalian dapat membaca mengenai pembangkit listrik. Ibu ucapkan selamat pagi, sampai bertemu lagi di hari dan waktu yang sama. Silakan kalian mengerjakan segala tugas yang sedang ataupun yang sudah Ibu berikan di dalam video ini.